Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel hasil percobaan. Nah, seperti apa sih tabel hasil percobaan dari percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya? Mari kita lihat. Kita sudah melakukan pelemparan 2 koin uang logam sebanyak 50 kali dan akan kita masukkan ke dalam tabel hasil percobaan yang kita punya. Nah, kita memiliki keterangan bahwa 0 adalah ketika muncul belakang dan belakang atau GG. Kemudian 1 ketika muncul muka dan belakang atau AG. Atau juga ketika muncul belakang dan muka atau GA. Dan 2 ketika muncul muka dan muka atau AA. Nah, dari keterangan ini akan kita masukkan ke dalam tabel hasil percobaan kita. Nah, ini adalah tabel hasil percobaan yang kita punya. Nah, berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita masukkan ke tabel hasil percobaan kita. Nah, karena di sini kita melakukan pelemparan sebanyak 50 kali pada 2 koin logam, maka di sini lemparan ke-nya kita isikan sampai dengan 20. Maaf, maksudnya sampai dengan 50 karena di sini kita melakukan 50 kali pelemparan. Maka di sini untuk tabel yang lemparan ke-nya kita isikan sampai dengan 50. Kemudian untuk tabel hasil lemparan. Nah, hasil lemparan di sini adalah hasil ketika kita melemparkan 2 buah koin logam. Nah, di sini pada pelemparan pertama muncul angka 1 atau dengan kata lain di sini muncul muka dan belakang atau belakang dan muka. Nah, untuk pelemparan kedua juga di sini kita muncul muka dan belakang atau belakang dan muka. Nah, hasil pelemparan ini kita isikan sampai dengan pelemparan ke-50. Nah, hingga pada pelemparan ke-50 kita dapatkan munculnya 1. Nah, setelah itu kita akan melihat untuk tabel frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini yang pertama kita akan melihat frekuensi kumulatif munculnya 0 atau munculnya belakang dan belakang. Nah, di sini kita lihat muncul 0 itu ketika pada pelemparan ke-6, sehingga di sini kita tuliskan frekuensi kumulatifnya 1. Kemudian kita lihat lagi. Muncul 0 pada pelemparan ke-20, sehingga di sini frekuensi kumulatifnya 2. Karena frekuensi kumulatif itu pelemparan saat ini ditambahkan dengan pelemparan sebelumnya. Karena tadi kita punya 1 frekuensi kumulatifnya, maka di sini kita punya 1 pada pelemparan ke-20, sehingga frekuensi kumulatifnya menjadi 2. Kemudian, pada pelemparan ke-21, muncul 0 lagi, maka tadi frekuensi kumulatifnya 2 ditambahkan dengan 1 menjadi 3. Begitu seterusnya sampai dengan pelemparan ke-50. Kita lihat untuk frekuensi kumulatif 0-nya terakhir pada pelemparan 46, sehingga frekuensi kumulatifnya di sini kita dapatkan 9 untuk yang 0 atau muncul belakang dan belakang. Nah, dengan perlakuan yang sama, kita akan melihat frekuensi kumulatif untuk munculnya muka dan belakang atau belakang dan muka atau dengan kata lain munculnya 1. Nah, di sini pada pelemparan pertama muncul angka 1, maka di sini frekuensi kumulatifnya 1 karena frekuensi kumulatif pertama itu adalah frekuensi saat kejadian itu. Sehingga di sini 1. Kemudian pada pelemparan kedua muncul lagi 1, sehingga di sini frekuensi kumulatifnya menjadi 2 karena dijumlahkan dengan frekuensi sebelumnya. Sampai seterusnya hingga pelemparan ke-50. Dan di sini kita peroleh pada pelemparan ke-50 sehingga frekuensi kumulatifnya 25 untuk
yang muncul 1. Nah, masih dengan hal yang sama, kita lihat untuk frekuensi kumulatif munculnya muka dan muka atau 2. Nah, di sini kita lihat munculnya 2 saat pelemparan keempat, sehingga di sini kita tuliskan frekuensi kumulatifnya 1. Kemudian muncul lagi 2 di pelemparan kelima, sehingga di sini frekuensi kumulatifnya 2. Kita lihat terus ketika muncul 2 hingga pada pelemparan ke-50. Di sini kita lihat terakhir muncul 2 itu pada pelemparan ke-45, sehingga di sini jumlah frekuensi kumulatifnya yaitu 16. Nah, bagaimana untuk mencari frekuensi relatifnya? Nah, frekuensi relatif berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa frekuensi relatif itu didapatkan dengan frekuensi kumulatif dibagikan dengan percobaan pelemparannya. Dengan kata lain, di sini 1 pada pelemparan pertama, frekuensi relatifnya itu 1 dibagi dengan 1. Sehingga di sini diperoleh 1. Kemudian, untuk yang kedua, ini frekuensi kumulatifnya 2 dibagikan dengan 2. Karena banyak percobaannya 2, maka di sini diperoleh 1. Sampai seterusnya hingga pada pelemparan ke-50. Dan pada pelemparan ke-50 diperoleh 25 karena frekuensi kumulatifnya 25 dibagikan dengan 50 kali percobaannya itu 0,5. Nah, selanjutnya kita akan melihat secara keseluruhan untuk frekuensi kumulatif maupun frekuensi relatifnya. Nah, di sini tadi kita punya munculnya koin 0 atau munculnya belakang dan belakang. Nah, tadi kita peroleh frekuensinya 9 atau dengan kata lain, munculnya 0 ini sebanyak 9 kali. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 9. Kemudian untuk frekuensi relatifnya diperoleh dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan banyaknya percobaan. Di sini tadi kita punya frekuensi kumulatifnya 9 dibagi dengan 50. Karena banyaknya percobaan itu 50, maka diperoleh 0,18. Nah, untuk koin 1 atau munculnya muka dan belakang atau belakang dan muka, frekuensinya diperoleh 25 karena atau dengan kata lain, munculnya 1 ini sebanyak 25 kali, maka frekuensi kumulatifnya 25. Dan frekuensi relatifnya diperoleh 25 dibagi dengan 50 sama dengan 0,5. Dan yang terakhir untuk koin 2 atau munculnya muka dan muka. Di sini diperoleh frekuensinya adalah 16 atau dengan kata lain munculnya sebanyak 16 kali. Sehingga di sini frekuensi ini harusnya 16. Sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 16 dan frekuensi relatifnya diperoleh 16 dibagi dengan 50, maka diperoleh 0,32.